Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim di channel Victor Networking. Kali ini saya akan membahas Cisco Routing modul ke-7 yaitu FHRP. Materi yang akan disampaikan pertama teori FHRP, kedua jenis FHRP, ketiga konfigurasi FHRP. Oke, teori FHRP. FHRP adalah protokol jaringan yang digunakan supaya default gateway tetap tersedia meskipun salah satu router mati. Jadi kalau router utama gagal, router cadangan langsung menggantikannya sehingga jaringan tetap bisa mengakses internet atau jaringan lain. Oke, jadi FHRP ini kepanjangan dari First Hop Redundancy Protocol. Oke, di sini ada beberapa jenis FHRP, yaitu HSRP atau Host Standby Router Protocol, yang isinya itu milik Cisco. Kedua, menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual, dan IP virtualnya itu isinya itu aktif lalu standby. Lalu yang ketiga, karakteristiknya yaitu HSRP v6, sama saja, hanya beda dari bilangan IP yang support IP versi 6. Oke, lalu jenis FHRP yang kedua yaitu VVRP v2 atau Virtual Router Redundancy Protocol, yaitu open standar, sama seperti HSRP, beda di terminologi, yang isinya itu master router atau aktif, backup router atau cadangan, lalu IP versi 4. Lalu ada VVRP v3, sama saja, hanya mendukung IP versi 6 dan juga multi vendor. Lalu ada jenis FHRP yang lainnya yaitu GLBP atau Global Load Balancing Protocol. Isinya itu Cisco. Lalu kedua, kombinasi redundansi dan load balancing, pembagian beban traffic. Lalu yang ketiga, semua router dapat aktif secara bersamaan tanpa beban traffic dibagi menjadi dua. Lalu di sini ada HSRP, priority dan preemption. Priority menentukan router yang aktif. Jadi pertama, router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Kedua, default priority-nya itu 100. Lalu yang ketiga, range priority-nya itu dari 0 sampai 255. Lalu di sini ada preemption, yaitu kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Lalu isinya itu secara default, setelah router menjadi aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan priority HSRP yang lebih tinggi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan topologi untuk konfigurasi FHRP. Di sini kita konfigurasi terlebih dahulu IP-nya di masing-masing router. Kita masuk pada router ISP. Jadi di sini ada router ISP, lalu router 1 dan juga router 2. Lalu di sini juga ada switch 1 dan juga PC client. Oke. Kita konfigurasi IP di masing-masing routernya. Lalu di sini kita masuk pada interface gig 0/0/0, lalu IP-nya. Lalu no shutdown. Lalu kita masuk pada interface gig 0/0/1. Lalu IP address-nya yaitu lalu kita no shutdown. Lalu pada router 1 kita masuk, lalu kita
masuk pada global configuration, lalu kita masuk pada interface gig 0/0/0, lalu IP-nya yaitu 192.168.10.2, lalu no shutdown. Lalu pada interface gig 0/0/1 kita masukkan IP-nya yaitu 172.155.30.1. Lalu pada interface gig 0/0 di router 2 kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.2, lalu no shutdown. Lalu kita masuk pada interface gig 0/0/1, lalu IP address-nya yaitu 172.155.30.2, lalu no shutdown. Oke, setelah itu kita no shutdown dulu pada interface gig 0/0/1 di router 1. Setelah itu pada router 2 kita konfigurasi IP root-nya dengan protokol default gateway IP root 0.0.0.0, lalu next hop-nya yaitu 192.168.20.1. Jadi di sini router yang akan kita konfigurasi FHRP-nya itu adalah router 1 dan juga router 2. Lalu router yang akan memiliki status aktif adalah router 2. Lalu pada router ISP kita konfigurasi IP root-nya. Kita masukkan destination yang 30.1 dan juga 30.2, 172.155.30.0, lalu next hop-nya yaitu 192.168.10.2. Lalu di sini kita salin setelah itu pada router 1 kita konfigurasi FHRP-nya. Di sini kita harus masuk pada interface gig 0/0/1. Jadi di sini kita harus masuk pada interface yang mengarah kepada klien. Jadi kalau untuk konfigurasi FHRP-nya kita harus masuk pada interface yang mengarah kepada klien supaya kita bisa konfigurasi juga, supaya kita bisa masukkan virtual IP-nya. Jadi di sini kita masuk dulu pada router 1, lalu ketik standby. Jadi di sini interface gig 0/0/1 itu interface yang mengarah kepada klien. Lalu setelah kita ketik standby, kita lihat di sini group number-nya kita bisa pilih misalnya 1, lalu di sini kita masukkan IP-nya untuk konfigurasi virtual IP-nya. Di sini IP-nya kita masukkan 172.155.30.254. Jadi virtual IP-nya ini adalah
default gateway-nya. Jadi pada PC client kita isi dulu IP-nya. Oke, 172.155.30 misalkan 20, lalu subnet mask-nya. Lalu setelah itu kita masukkan IP gateway yang tadi, yaitu 30.254. Oke, lalu kita ketik standby 1 priority. Di sini kita bisa pilih priority-nya. Untuk router 1 kita pilih priority yang default, yaitu 100. Lalu standby 1. Oke, di sini kita ketik print. Lalu pada router 2 di sini juga kita harus masuk ke interface gig 0/0/1 yang mengarah kepada klien. Lalu kita ketik standby 1 IP, kita masukkan juga virtual IP-nya sama seperti tadi, yaitu 30.254. Lalu priority-nya kita buat priority-nya lebih besar dibandingkan priority yang di router 1, karena router 2 ini akan menjadi router aktif, maka priority-nya harus lebih besar dibandingkan priority di router 1. Lalu standby 1 print. Oke, lalu kita percepat, lalu kita lihat show standby brief. Oke, di sini ada statusnya. Untuk router 1 statusnya ini standby, lalu priority-nya 100. Lalu di sini diberitahu router yang aktif itu adalah 30.2. Oke, lalu kita lihat pada router 2 show standby brief. Di sini status router 2 adalah aktif, lalu priority-nya adalah 200. Dan di sini kita diberitahu router yang standby adalah 30.1. Lalu pada PC client kita coba ping. Kita coba ping pada 10.1. Oke, kita percepat. Oke, kita coba lagi. Oke, di sini berhasil. Kita coba ping ke 20.1. Oke, di sini kita sudah ping ke 20.1 dan berhasil. Lalu kita ping misalkan ke 20.2. Oke, berhasil ya teman-teman. Lalu kita ketik tracer. Oke, jadi pada tracer ini kita seperti ingin melihat jalur mana yang akan kita gunakan untuk mengirimkan sebuah paket data ke tujuan. Jadi fungsi tracer ini kurang lebih seperti kita ingin melihat jalur mana yang akan kita gunakan untuk mengirimkan sebuah data ke tujuan. Misalkan di sini kita masukkan tujuannya yaitu 192.168.10.1. Oke, di sini jalur yang digunakan adalah 30.2 yang berada pada router 2. Lalu di sini 10.1 itu adalah destination-nya. Oke, karena di sini router 2 itu adalah router aktif, maka jalur utama yang digunakan untuk mengirimkan paket ke tujuan adalah jalur yang berada di router 2. Karena router 2 ini aktif, otomatis
jalurnya itu adalah jalur utama untuk mengirimkan sebuah paket data. Jadi pada router 1 ini jalurnya sebagai jalur cadangan. Misalkan di sini kabel yang terhubung pada router 2 itu terputus. Sekarang kita lihat show standby brief. Oke, di sini standby-nya unknown. Lalu di sini juga tidak diberitahu statusnya apa. Lalu pada router 1 kita lihat show standby brief. Oke, di sini pada router 1 kita bisa lihat statusnya menjadi aktif karena kabel yang terhubung pada router 2 itu terputus, maka kabel yang terhubung pada router 1 ini atau jalur yang ada pada router 1 ini akan digunakan untuk mengirimkan paket ke tujuan. Jadi di sini peran jalur cadangan ini adalah untuk menggantikan jalur utama yang terputus. Misalkan di sini kita lihat tracer 192.168.10.1. Percepat. Oke, di sini kita bisa lihat destination-nya masih sama karena saya ngirimnya ke 10.1. Lalu untuk jalurnya berubah, yang awalnya 30.2 menjadi 30.1 karena jalur yang mengarah kepada router 2 itu terputus, maka jalur yang dipakai untuk sementara adalah jalur yang ada pada router 1. Misalkan di sini jalur pada router 2 ini kembali normal, kita lihat statusnya show standby brief. Di sini kita bisa lihat statusnya menjadi aktif. Lalu pada router 1 kita lihat show standby brief. Di sini status pada router 1 kembali menjadi standby. Lalu kita lihat tracernya lagi 192.168.10.1. Di sini kita bisa lihat jalur yang kita gunakan kembali menjadi 30.2. Oke, sekian dari pembahasan video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.